Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Syamsi, kelas 4D Pendidikan Ekonomi. Firdaus di sini ingin mereview beberapa jenis pembelajaran digital dari mata kuliah pembelajaran ekonomi digital, dosen pengampu Bapak Pizaini STMkom, yaitu ada beberapa jenis pembelajaran digital. Yang pertama yaitu pembelajaran menggunakan mobile learning. Yang kedua menggunakan media sosial. Yang ketiga menggunakan game. Yang keempat menggunakan layanan cloud. Yang kelima pembelajaran menggunakan mobile learning. Firdaus mengambil contoh dari Google Classroom. Google Classroom adalah platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Google. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom. Kelebihannya, yang pertama, kemudahan penggunaan. Google Classroom dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan baik untuk guru maupun siswa. Ini membuatnya mudah diadopsi dan digunakan dalam lingkungan pendidikan. Kolaborasi yang mudah. Google Classroom memungkinkan guru untuk membuat dan mengelola kelas secara online, berbagi materi dan informasi dengan siswa. Siswa juga dapat berkolaborasi dengan teman sesama kelasnya. Yang kedua, integritas dan G Suite. Google Classroom terintegritas dengan berbagai aplikasi G Suite seperti Google Docs, Search, Slide, dan Google Drive yang memudahkan siswa dan guru untuk berbagi dan berkolaborasi dalam dokumen secara real time. Pemantauan kemajuan. Guru dapat melacak kemajuan siswa dan memberikan umpan balik dan mengevaluasi tugas-tugas secara online melalui fitur-fitur seperti Google Form dan grading tool. Adapun kekurangan dari Google Classroom ini yaitu yang pertama, keterbatasan fungsionalitas. Beberapa pengguna mungkin merasa bahwa Google Classroom memiliki keterbatasan dalam hal fungsionalitas tertentu, terutama jika dibandingkan dengan platform pembelajaran daring yang lebih canggih. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Sudah pasti Google Classroom ini harus terhubung dengan internet. Penggunaan Google Classroom memerlukan koneksi internet yang stabil. Ketergantungan ini dapat menjadikan masalah jika akses internet terputus atau lambat. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Ada kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data siswa dalam menggunakan platform daring seperti Google Classroom. Penting bagi guru dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa data siswa dilindungi dengan baik. Yang terakhir yaitu keterbatasan aksesibilitas. Meskipun Google Classroom dapat diakses dari berbagai perangkat, tidak semua siswa mungkin memiliki akses yang sama ke perangkat dan koneksi internet yang diperlukan. Dan meskipun memiliki beberapa kekurangan, Google Classroom tetap menjadi salah satu platform pembelajaran daring yang populer dan efektif dalam memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan berbasis teknologi. Baik, selanjutnya pembelajaran menggunakan media sosial. Firdaus mengambil contoh dari WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang populer yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan teks, gambar, video, panggilan suara secara gratis melalui koneksi internet. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari WhatsApp. Kelebihannya. Yang pertama, keterlibatan siswa. WhatsApp dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dengan memberikan akses yang mudah ke materi pembelajaran, tugas, dan diskusi kelompok. Yang kedua, komunikasi yang cepat. Guru dapat dengan cepat memberikan umpan balik kepada siswa atau menjawab pertanyaan melalui pesan teks atau panggilan suara.
Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. WhatsApp memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam kelompok, berbagi ide, dan bekerja sama dalam proyek-proyek kelompok. Adapun kekurangan dari WhatsApp, yang pertama adalah pastinya gangguan. Pesan atau panggilan dari WhatsApp dapat menjadi gangguan di kelas jika tidak dikelola dengan baik, terutama jika siswa lebih fokus pada perangkat mereka daripada pembelajaran. Yang kedua, privasi. Menggunakan WhatsApp dalam konteks pembelajaran memerlukan perhatian terhadap privasi siswa, terutama jika diskusi atau materi yang dibagikan itu sensitif. Yang ketiga, keterbatasan fungsional. Meskipun WhatsApp menawarkan berbagai fitur seperti pesan teks, panggilan suara, panggilan video, platform ini memungkinkan tidak sesuai untuk sesemua jenis pembelajaran, terutama yang memerlukan fitur-fitur khusus atau interaktif. Pengguna WhatsApp dalam pembelajaran dapat menjadi alat yang efektif jika digunakan dengan bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari konteks pembelajaran dan kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya pembelajaran menggunakan game. Firdaus di sini mengambil dari game Spider Code. Spider Code adalah salah satu game edukasi yang mengajarkan pemrograman. Berikut adalah beberapa kekurangan dan kelebihan dari game ini. Yang pertama, kekurangannya keterlibatan. Game ini mungkin tidak cukup menarik bagi beberapa pemain yang tidak tertarik pada pemrograman atau topik terkait teknologi. Yang kedua, kurangnya dukungan materi. Bagi pemain yang baru memulai dalam pemrograman, game ini tidak memberikan cukup dukungan materi atau penjelasan untuk memahami konsep-konsep dasar dengan baik. Keterbatasan platform. Jika game ini hanya tersedia di platform tertentu, seperti hanya untuk sistem operasi tertentu atau hanya bisa dimainkan di perangkat tertentu, hal ini dapat membatasi aksesibilitasnya bagi sebagian pengguna. Adapun kelebihan dari game ini yaitu pembelajaran yang interaktif. Game ini dapat memberikan pengalaman belajar yang interaktif bagi pemain, yang membuat pemahaman konsep-konsep pemrograman menjadi lebih menyenangkan dan lebih mudah dicerna. Yang kedua, peningkatan keterampilan pemrograman dengan memberikan tantangan-tantangan pemrograman dalam membentuk permainan. Game ini dapat membantu pemain untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam coding dan logika pemrograman. Baik. Selanjutnya, pembelajaran berbasis cloud. Firdaus mengambil contoh dari Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud yang disediakan oleh Google. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari Google Drive. Kelebihannya, Google Drive memiliki kapasitas penyimpanan besar. Google Drive menawarkan kapasitas penyimpanan yang besar secara gratis, yaitu sebanyak 15 GB. Yang kedua, kolaborasi yang mudah. Pengguna dapat dengan mudah berbagi file dan folder dengan orang lain dan mengizinkan kolaborasi secara real-time dalam dokumen, spreadsheet, dan presentasi menggunakan Google Docs, Street, dan Slide. Adapun kekurangan dari Google Drive yaitu yang pertama, privasi dan keamanan pastinya. Meskipun Google Drive menawarkan langkah keamanan, beberapa pengguna mungkin khawatir tentang privasi data mereka karena Google dapat mengakses dan menggunakan data pengguna untuk tujuan tertentu.
Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Untuk mengakses dan menggunakan Google Drive, pengguna memerlukan koneksi internet yang stabil. Ketergantungan ini dapat menjadi masalah jika koneksi internet terputus atau lambat. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, Google Drive tetap menjadi salah satu layanan penyimpanan cloud yang paling populer dan dapat menjadi solusi alternatif dan efektif untuk menyimpan dan berbagi dan mengelola file secara online. Baik, selanjutnya pembelajaran menggunakan augmented reality atau AR. Adapun kekurangan dan kelebihan dari AR ini adalah pembelajaran yang interaktif. AR memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan objek virtual secara langsung di lingkungan nyata mereka, menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih menarik. Visualisasi yang lebih menarik atau lebih baik. Dengan menggunakan AR, konsep abstrak atau kompleks dapat divisualisasikan dengan lebih baik, memungkinkan pengguna untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah. Baik, adapun kekurangan dari AR ini adalah yang pertama, biaya pengembangan. Pengembangan aplikasi AR dapat menjadi mahal terutama jika membutuhkan perangkat keras khusus atau tim pengembangan yang terampil. Yang kedua, ketersediaan perangkat. Meskipun perangkat mobil modern umumnya mendukung AR, tetapi tidak semua siswa atau lembaga pendidikan memungkinkan memiliki akses ke perangkat yang kompatibel dengan teknologi ini. Yang selanjutnya, gangguan. Pengguna AR dapat menjadi gangguan jika tidak digunakan dengan tepat, membutuhkan perencanaan dan yang cermat untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara efektif untuk tujuan pembelajaran. Meskipun memiliki beberapa tantangan, penggunaan augmented reality atau AR dalam pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mudah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.